Salam solidaritas dalam keterasingan. Maaf sebelumnya jika video ini atau narasi ini sangat saya bikin dengan sederhana karena saya banyak sekali keterbatasan di sini. Maka dari itu saya memohon minta maaf. Oke. Kita tahu sekarang Indonesia atau negara-negara lain dan seluruh dunia sedang digegerkan dengan wabah COVID-19. Ya, Indonesia juga terkena dampaknya dan sudah banyak yang positif di Indonesia, positif COVID-19. Itu cukup membuat kita menjadi takut dan resah. Maka itu tetap di rumah akan sangat membantu relawan-relawan di luar sana yang berusaha untuk mematahkan rantai penyebaran COVID-19. Saya paham, saya bisa merasakan sendiri keresahan dan kesulitan dalam kondisi wabah ini. Seperti kita kesulitan dalam hal bekerja, pendidikan, dan aktivitas-aktivitas lain menjadi terganggu. Dan disinilah sebenarnya Indonesia, masyarakat-masyarakatnya saling membahu-membahu untuk membantu relawan di garis depan untuk mematahkan atau menekan penyebaran COVID-19 ini dengan cara kita cukup tetap di rumah, menjaga kebersihan dan kesehatan, dan juga yang paling penting adalah jangan panik dan tetap tenang. Tetapi kita lihat dari berita-berita, kita masih melihat jika banyak orang yang panik tentang wabah ini. Contoh nyatanya, kalian pasti pernah dengar tentang panic buying. Ya, panic buying itu yang berkaitan dengan psikologis seseorang. Yang panic buying itu kayak membeli dan memborong bahan-bahan pokok yang berlebihan, yang semata-mata hanya mengantisipasi. Tujuannya sih untuk antisipasi. Dan itu hanya, menurut saya, itu hanya kepanikan irasional. Menimbun bahan-bahan sampai krisis. Coba lihat sekarang di mana-mana, di supermarket atau di pasar atau tempat-tempat swalayan itu pada krisis. Maksudnya pada krisis itu banyak yang kosong, tisu, beras, di rak-raknya tuh pada kosong karena masyarakat sudah membondong-bondong dan membelinya dengan banyak, dengan memborong. Dan juga peningkatan penjualan pembersih seperti antiseptik dan bla bla bla, hand sanitizer dan pembersih apapun itu jadi meningkat penjualannya sebesar 80% setiap minggunya. Hal ini sebuah fenomena yang terjadi dalam sebuah krisis yang dapat meningkatkan harga-harga dan juga masyarakat yang panik ini, yang kepanikan buying ini, mereka
tidak secara langsung mengambil barang-barang penting ya dari tangan yang sebenarnya memerlukan itu, seperti tenaga medis. Orang-orang pada memborong masker dan pelindung diri yang lainnya, alat pelindung diri yang lainnya. Sebenarnya kita tidak terlalu memerlukan itu. Masyarakat biasa itu tidak terlalu memerlukan itu dengan berlebihan. Yang sebenarnya memerlukan itu seperti tenaga medis dan relawan-relawan di luar sana yang sangat memerlukan itu, yang mereka langsung terjun dan bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Nah, jadi kenapa orang-orang melakukan itu? Kenapa menjadi panic buying? Alasannya, saya membaca juga jurnal-jurnal dan artikel-artikel tentang panic buying. Menurut para ahli mengatakan karena jawabannya itu terletak pada ketakutan. Nah, ketakutan pasti identik dengan kepanikan. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui pada dasarnya. Nah, dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang dilihat dramatis, sehingga orang-orang menjadi konformitas. Karena melihat orang membondong-bondong, tetangga ini memborong sembako, dan ada dorongan juga untuk membeli juga dan borong-borong juga, dan terjadilah konformitas. Dan masyarakat Indonesia banyak sekali menjadi konformitas. Sangat disayangkan jika kita terikut dalam konformitas itu karena kepanikan. Dan kepanikan itu yang tidak jelas. Akan lebih baik jika kita mulai menjadi resistensi yang tidak menjadi konformitas. Intinya, jangan panik dan tetap tenang. Saya percaya jika kita tidak panik dan tetap tenang, akan baik-baik saja. Semoga masyarakat lebih tenang, tetap waspada, dan lebih aware tentang wabah ini. Tetap semangat, walaupun kita dalam keterbatasan. Tetap juga bersyukur, karena kita harus mulai melihat makna-makna dari kejadian-kejadian ini. Makna-makna maksudnya kita memaknai tentang keterbatasan ini dan wabah ini. Pasti ada makna-makna yang baik di balik kesusahan ini. Dan semoga cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, tetap bersyukur, tetap semangat, dan tetap bahagia kuncinya. Salam solidaritas dalam keterasingan.